Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayuhan nas wal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin kaum muslimin, sidang jemaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita sama-sama sejenak menyampaikan ucapan puji dan syukur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena berkat rahmat dan karunia-Nya jualah di Jumat yang penuh berkah ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk bisa melanjutkan ibadah salat fardu Jumat kita secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah semoga disampaikan kepada junjungan Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hantaran kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah telah membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam dengan meninggalkan dua pedoman hidup yakni Al-Quran dan Sunnahnya. Karena itu mari kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah itu untuk keselamatan kehidupan kita dari dunia yang fana ini sampai nanti kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Hadirin kaum muslimin, sidang jemaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Pada khutbah kita yang singkat kali ini, khatib mengambil sandaran khutbah kita Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 11. Di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-10, hadirin kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwa kita ini sebagai orang yang sama-sama mengaku beriman adalah bersaudara. Badake, bakawan. Mari kita lihat kembali bagaimana Allah menyampaikan firman-Nya ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara dia. Ini sebuah pernyataan innama itu hanya berarti penguatan makna. Bahwasanya Allah menyampaikan kita sesama orang mukmin yang sama mengaku beriman kepada Allah, sama beriman kepada malaikat, sama kita beriman kepada Nabi dan Rasul, sama kita imani hari kiamat, kitab Al-Quran dan 3 kitab lain. Kemudian kita sama beriman dengan qada dan qadar. Lalu Allah mengatakan sesungguhnya kita ini bersaudara. Itulah persaudaraan sesama mukmin yang perlu kita ulang-ulang kaji ini, hadirin kaum muslimin. Kenapa demikian? Karena kita melihat seakan-akan persaudaraan sesama mukmin, sesama Islam itu kadang-kadang sulit disatukan. Sedikit persoalan berkelahi. Ada masalah sakete, tidak pasapuan, putus silaturahim. Padahal kita bersaudara dalam kekuatan mukmin ini. Maka kalau persaudaraan ini kita jaga, hadirin kaum muslimin, kita akan bisa berbuat banyak terhadap kepentingan kita umat Islam ini. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kamu sekalian wahai orang-orang yang beriman bersaudara kita. Fa aslihu baina akhawaikum. Maka karena persaudaraan itu ada sebuah anjuran perintah Allah. Maka sekiranya ada saudaramu yang berselisih, maka damaikanlah dia. Ini adalah peran pertama kita, hadirin kaum muslimin, mendamaikan kalau ada saudara awak kida kanan muka belakang sesama mukmin sedang bermasalah, kita dituntut berperan menyelesaikan masalahnya, bukan menambah masalahnya, bukan mengompori masalahnya, bukan memprovokasi masalah saudara kita, tapi berupaya mendamaikan saudara kita. Inilah yang pertama. Jadi ketika Allah katakan kita bersaudara, ada apanya? Koridornya, ada aturan-aturannya, ada etika yang harus sama-sama kita amalkan, kita jaga agar persaudaraan kita ini makin erat, hadirin kaum muslimin. Kita bersaudara, fa aslihu, maka damaikanlah baina akhawaikum, di antara saudaramu kalau dia sedang bermasalah. Inilah peran kita pertama. Wattaqullah la'allakum turhamun. Kemudian bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmatnya. Di kita beriman dikatakan Allah disuruh mendamaikan saudara kita yang berselisih, lalu disuruh bertakwa pada Allah. Allah kunci. Apa guna takwamu itu? Apa guna kamu mendamaikan saudaramu itu dengan ketakwaan yang kau miliki? Agar Allah beri kita rahmatnya, hadirin kaum muslimin. Agar Allah turunkan kasih sayangnya kepada kita. Kita butuh rahmat Allah. Kita lemah, hadirin kaum muslimin. Tidak bisa kita banggakan pangkat jabatan kita, tidak bisa kita banggakan kekayaan yang kita miliki. Kita hanya makhluk yang lemah, butuh pertolongan Allah. Menghadapi sakit saja kadang kita tidak sanggup, hadirin kaum muslimin. Kita berdoa pada Allah tangis-tangisan. Diuji rezekinya, sandek rezeki awak, kesulitan rezeki kita butuh bantuan Allah. Tapi Allah katakan Allah turunkan rahmatnya kalau kita bertakwa. Apa indikasi takwa yang pertama? Damaikan saudara kita yang sedang bermasalah. Satu, hadirin kaum muslimin. Lalu dilanjutkan oleh ayat berikutnya,
Ya ayyuhalladzina amanu la yaskharu qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Wahai orang-orang yang beriman, yang bersaudara tadi, kitalah orang yang hadirin kaum muslimin dipanggil oleh Allah, panggil orang yang beriman, wahai jemaah Masjid Al-Yatim yang beriman. La yaskharu qaumun min qaumin. Janganlah suatu kaum memperolok-olokkan kaum yang lain, karena bisa jadi kaum yang diperolok-olokkan itu lebih baik daripada kaum yang mengolok-olokkan. Apa makna mengolok-olokkan kaum muslimin? Mengolok-olok itu bisa dalam makna menghina, meremehkan, merendahkan, atau yang sebanding dengan itu. Membuli bahasa sekarang. Mencemooh. Dia nanti berbeda dengan mencela. Inilah yang harus dijaga. Tataran persaudaraan mukmin bisa kuat, tetap akan teguh kalau sesama mukmin saling menjaga, tidak mengolok-olok saudaranya mukmin yang lain, merendahkan, menghina, membuli dan sebagainya. Inilah kriteria. Jadi diberikan standar oleh Allah. Kadang sebagian terpancing murah mengolok-olok orang, murah merendahkan orang lain, murah meremehkan orang lain. Padahal Allah sudah katakan orang yang engkau rendahkan itu, yang engkau cemooh itu, yang engkau perolok itu bisa jadi dalam pandanganku, kata Allah, dia lebih mulia daripada engkau. Tapi engkau tidak tahu. Mungkin mulia di sisi ibadahnya, di malam hari yang sunyi dia bertahajud, sujud kepada Allah, sementara engkau yang memperolok-olok sibuk dengan urusan dunia, mengumpul harta bertumpuk-tumpuk, lupa ibadah kepada-Nya. Inilah hadirin kaum muslimin, maka mari kita menahan diri. Tidak boleh kita rendahkan saudara kita, tidak boleh kita cemooh, kita perolok, tidak boleh kita menghina dan sebagainya. Lalu wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Jangan pula seorang wanita memperolok-olokkan wanita-wanita yang lain, karena bisa jadi wanita yang diperolok-olokkan itu lebih baik daripada wanita yang memperolok-olokkan. Hadirin kaum muslimin, di sini peran kita adalah mungkin sebagai suami, jaga istri kita, jaga anak gadis kita agar dia tidak memperolok-olokkan wanita-wanita lain. Tahu bini awak istri kita, hadirin kaum muslimin, suka mungkin merendahkan orang lain. Inilah peran kita sebagai pemimpin. Kita ingatkan istri kita, karena bisa jadi wanita lain yang dicemooh, yang direndahkan, diremehkan oleh istri kita ini, itu lebih baik daripada istri kita yang mencemooh. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Lalu Allah lanjutkan ayatnya, wala talmizu anfusakum. Yang berikutnya adalah jangan kamu saling mencela satu dengan yang lain. Kalau yuk bersaudara, hadirin kaum muslimin, kita harus menahan diri, jangan saling mencela satu sama lain. Lalu apa bedanya mencela dengan memperolok-olok? Kalau mengolok-olok tadi maknanya adalah merendahkan, meremehkan, atau menghina. Kalau mencela ini dari sisi dia menganggap semua yang dilakukan oleh orang lain salah sadoane. Inilah mencela. Apa saja yang dilakukan oleh orang lain, mukmin saudaranya, semua disalahkannya, hanya dia yang merasa benar. Inilah orang yang sifat mencela. Itu maknanya talmizu. Belum tentu kita yang benar, hadirin kaum muslimin. Semuanya salah. Kapasa tetangganya salah, beli mobil tetangganya juga salah.
Kuliah anak orang lain juga salah. Semua yang dilakukan salah dalam pandang mata, inilah makna hakikatnya. Mencela yang harus kita jauhi hadirin kaum muslimin. Kita harus berpandangan baik. Tidak boleh, inilah kita jauhi mencela orang lain dengan mengatakan, menyalahkan semua yang dilakukan oleh saudaranya, yang dilakukan oleh mukmin lain, apalagi mungkin saudara dekatnya, kakak adiknya, yang dilakukan oleh orang tuanya, dilakukan oleh anak-anaknya, bisa jadi dicelanya dengan jalan menyalahkan semuanya. Ini tidak boleh hadirin kaum muslimin, dilarang oleh Allah. Inilah hakikat tadi persaudaraan. Inilah yang meruntuh persaudaraan kita. Dengan mencela inilah yang menyebabkan tidak ada lagi tegur sapa, putus silaturahim dan sebagainya. Lalu yang terakhir dalam ayat ini yang harus dijaga untuk menjaga keutuhan persaudaraan mukmin itu adalah wala tanabazu bil alqab. Jangan saling memanggil dengan panggilan yang buruk, yang tidak disukai oleh orang yang dipanggil. Mai-mai bogala nandak katuju dek saudara. Inilah alqab. Karena gelar itu baik, ada yang baik, ada yang buruk, itu memang diakui. Kalau gelar yang baik itu alhamdulillah yang baik. Mungkin mulia dengan gelarnya Pak Hajinya, mulia dengan gelarnya datuknya, itu dibolehkan. Tapi jangan memanggil dengan gelar yang buruk. Kemana arahnya? Yang mencela juga kepada arah fisik. Contohnya sakit, maaf, contohnya sakit matanya, kita panggil mungkin panggilan Yuling. Tinggi dia kita panggil panggilan Datuk Maringgi. Rendah dia mungkin kita panggil dengan panggilan Ateng dan sebagainya. Bermacam-macam panggilan. Selagi panggilan itu yang tidak disukai oleh orang yang kita panggil dengan saudara kita, itu diharamkan hadirin kaum muslimin. Tidak semana. Maka Al-Quran dan Rasul kita juga mengajarkan, imbaulah, panggillah seseorang itu dengan panggilan yang senang hatinya. Sebagaimana Rasul juga mengajarkan ketika memanggil istrinya dengan panggilan ya Humairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Ini juga diamalkan dalam rumah tangga. Imbaulah istri itu dengan panggilan yang senang hati. Kok kurang-kurang mana piti sakete kalau senang hatinya dengan panggilan suaminya, panggilan kasih sayang, insya Allah akan damai rumah tangga. Tapi banyak napiti dia panggil dengan panggilan yang tidak setuju sama dia, akan kacau lah persoalannya. Inilah Allah mengajarkan kepada kita. Maka ditutup ayatnya oleh Allah, bi'salismul fusuku ba'dal iman. Ketahuilah seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk. Itulah fasik setelah orang beriman. Dia dulu mungkin belum beriman, dipanggil fasiaknya. Itulah panggilan yang paling buruk dalam ajaran agama kita. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Maka siapa yang tidak mau bertaubat setelah melakukan perbuatan-perbuatan tadi, maka merekalah orang-orang yang zalim, yang suka mengolok-olok, yang suka mencela, yang suka memanggil saudaranya dengan panggilan yang buruk. Segera bertaubat. Kalau tidak mau bertaubat, dianggap oleh Allah, dicap sebagai orang yang zalim. Mudah-mudahan bermanfaat, perbanyak manfaat. Tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayuhan nas wal hadirun usikum wa nafsi bittaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu
benar-benar berada dalam kerugian. Kecuali yang tidak rugi orang-orang yang beriman, kemudian beramal soleh, kemudian ingat mengingatkan dalam kebenaran dan ingat mengingatkan dalam kesabaran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.